Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 elektronika 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Mustafa. Perkenalkan, nama saya Adli Musain Billah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Maulida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jitu. Perkenalkan, nama saya Najwa Fatimah Al-Azizi. Di sini kita akan membuat vlog mewawancarai narasumber tugas bahasa Indonesia mengenai pendidikan Pancasila di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Yuk kita bahas bersama narasumber kita. Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Sebelumnya izin kami dari kelas 11 Teknik Elektronika 3 izin bertanya mengenai pendidikan Pancasila di SMK 1 Kota Sukabumi. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar Bapak dalam mengajar generasi muda dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di zaman sekarang? Pertama mungkin dari tujuan dulu ya, bahwa tujuan pendidikan Pancasila ini adalah to be good citizenship, membentuk warga negara yang jadi memang tidak mudah tugas yang diemban. Ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Tantangan terberat hari ini adalah pertama dari iklim global. Jadi dengan keterbukaan, dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi digital yang sangat-sangat cepat, ini ternyata mempengaruhi terhadap perilaku generasi muda pada umumnya, ya, sehingga perlu sebuah filter, ya, agar supaya tidak terbawa oleh arus-arus yang sifatnya negatif, ya, karena ingin disebut modern sehingga gaya hidupnya gaya hidup barat atau western gitu kan, ya, yang belum tentu gaya hidup tersebut cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Itu tantangan terberat. Lanjut untuk pertanyaan kedua, di mana siswa sebaiknya belajar dan menanamkan sikap toleransi di era digital seperti saat ini? Kalau berbicara toleransi digital, yang terpenting adalah siswa-siswi ini bijak dalam bermedia sosial, ya, tidak cepat terpengaruh terutama oleh informasi-informasi media yang ternyata seperti benar tapi ternyata hoax, ya, sekarang banyak luar biasa. Jadi era digital ini malah aneh, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar karena dipelintir dengan berbagai macam rekayasa digital. Kalau yang Bapak rasakan seperti itu. Oke. Pertanyaan ketiga, kapan pertama kali Bapak mengajar di sekolah? 1 Juli 1997. Pertanyaan keempat, siapa siswa yang menurut Bapak paling berkesan selama mengajar di sekolah? Wah, banyak sekali ya, karena Bapak mengajar lebih dari 30 tahun atau di sini 28 tahun, tapi kalau dengan di sekolah-sekolah lain jumlahnya lebih dari 30 tahun. Di sini bisa dibayangkan setiap angkatan itu pasti ada yang berkesan, setiap angkatan. Jadi tidak bisa disebut secara secara keseluruhan. Paling siapa? Ada beberapa anak misalkan karena kedekatan dia mau belajar, banyak bertanya, sering bergaul bersama seperti kamu.
Suhendra sekarang jadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada Kang Ahmad Satibi, ya, dia juga dosen di UPI Bandung. Ada Kang Samsam Nur Hidayat, dia telah menjelma menjadi ulama di Kota Bogor. Itu mungkin, dan banyak lagi sebetulnya yang bisa menjadi apa ya, kesan yang luar biasa. Dan pada umumnya sih sebenarnya semuanya berkesan, ya, tidak ada yang tidak berkesan. Lanjut pertanyaan kelima, mengapa pelajaran pendidikan Pancasila sangat penting bagi siswa-siswi di zaman sekarang? Nah itu, seperti yang tadi Bapak katakan, tujuan pendidikan Pancasila itu kan to be good citizenship, membentuk warga negara yang baik. Ini tentunya kalau kita ingin menjadi negara yang baik harus kuat modalnya, fondasinya. Nah, salah satunya itu adalah dari pendidikan Pancasila. Tentunya sama mata pelajaran yang lain pun penting, ya. Tapi khusus untuk pendidikan Pancasila, pendidikan agama itu adalah modal dasar di mana di situ tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga sikap dan moral lebih dikedepankan. Itu saja. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Bapak mengenai perbedaan siswa-siswi di zaman sekarang dan zaman dahulu? Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zaman. Tentu dari waktu ke waktu ada pergeseran, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dinamis aja, Bapak melihatnya ya sesuatu yang menarik, ya. Tidak bisa dibandingkan antara dulu dengan sekarang, ya, karena memang ada zamannya. Itu saja. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.